Perkenalkan, nama saya Rama Wasan Atmaja. Saya adalah mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pada saat ini saya sedang menempuh program studi pendidikan keagamaan Buddha semester 4A, jurusan Dhamma Carya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Sang Buddha Parinibbana untuk kelas 9 SMP, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, KD 3.1, memahami pengetahuan tentang peristiwa Buddha Parinibbana. Lebih tepatnya materi mengenai perjalanan menuju Kusinara. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perjalanan ke Kusinara, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa Sang Buddha dari Rajagaha menuju Kusinara. Yang kedua, menjelaskan keadaan kesehatan Sang Buddha ketika memasuki usia 80 tahun. Yang ketiga, menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di Sungai Kakuta. Dan yang keempat, menguraikan khotbah Sang Buddha yang diulang-ulang kepada para biku di sepanjang perjalanan dari Rajagaha menuju Kusinara. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian inti dari video ini. Segala yang terjadi di dunia ini bersifat tidak kekal. Semua yang terlahir pasti akan mati. Semua yang muncul pasti akan lenyap. Misalnya seperti sebuah bunga yang indah akan mengalami proses kuncup, berkembang, layu, dan rontok. Begitu juga dengan manusia, akan mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Itu adalah 4 kondisi mutlak untuk semua hal yang terlahir atau tercipta. Sekalipun Buddha tidak dapat menghindari hal tersebut. Buddha pun mengalami kelahiran, rasa sakit, tua, dan mati. Artinya, tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menghindari 4 kondisi mutlak tersebut. Ketika mencapai usia ke-80, Sang Buddha mengalami sakit karena faktor usia yang semakin menua. Namun, berkat kekuatan batinnya, Sang Buddha mampu mengatasi berbagai rasa sakit tersebut. Batin Sang Buddha selalu bersinar laksana berlian. Meskipun jasmaninya telah mulai melemah, Sang Buddha melakukan perjalanan dari Rajagaha menuju Kusinara, melewati banyak kota dan desa dengan berjalan kaki, dan ditemani oleh Yang Mulia Ananda dan para siswa yang lain. Pada saat itu, Rahula dan Yasodhara telah meninggal dunia. Begitu juga dengan kedua siswa utamanya, yaitu Yang Arya Moggallana dan Yang Arya Sariputta. Dalam perjalanan ke Kusinara, Sang Buddha merasa letih dan haus. Sang Buddha duduk di bawah pohon dan meminta Biku Ananda untuk mengambilkan air di aliran air sekitar tempat itu. Namun, beberapa kereta baru saja lewat sehingga aliran air tersebut menjadi keruh. Yang Mulia Ananda kemudian mengusulkan kepada Sang Buddha, "Bante, Sungai Kakuta berada tidak jauh dari sini. Air dingin di sungai itu jernih, menyegarkan, dan tidak kotor, serta tepian sungai itu bersih dan menyenangkan. Sang Bagawa bisa meminum dan menyejukkan kaki di sana." Untuk kedua kalinya, Sang Bagawa meminta dan menerima jawaban yang sama dari Ananda. Setelah ketiga kalinya, Biku Ananda menurut dan berkata, "Baiklah, Bante." Dan ketika Yang Mulia Ananda tiba di aliran air itu, berkat kekuatan Sang Bagawa, ia mendapatkan aliran air yang dangkal itu menjadi bersih, jernih, murni, dan tidak kotor. Setelah mengambil air tersebut, Yang Mulia Ananda kembali menghadap Sang Bagawa dan memberitahukannya apa yang telah terjadi, seraya menambahkan, "Semoga Sang Bagawa bersedia minum air ini. Semoga Yang Maha Suci bersedia minum air ini." Lalu, Sang Bagawa pun minum. Setelah beristirahat, Sang Buddha dan rombongan melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, pikiran Sang Buddha tertuju pada kesejahteraan persaudaraan para biku. Banyak dari khotbah beliau yang berisikan nasihat-nasihat bagaimana para biku seharusnya berperilaku untuk memastikan
bahwa persaudaraan para biku dapat berjalan terus setelah kemangkatannya. Sang Buddha mengingatkan para siswanya untuk mempraktikkan Dhamma sepanjang perjalanan. Sang Buddha mengulang-ulang khotbah berjalan tentang pahala-pahala dari mengikuti 3 faktor dari jalan mulia berunsur 8, yaitu faktor yang pertama kemoralan atau sila, yang kedua konsentrasi atau samadhi, dan yang ketiga kebijaksanaan atau panya. Ketiga faktor ini akan dapat menolong para siswanya bebas dari semua penderitaan. Apa yang dikhawatirkan oleh Sang Buddha dan apa-apa yang harus dilakukan oleh para biku tercantum dalam Parinibbana Sutta, Mahaparinibbana Sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai Parinibbana dari Sang Buddha, lebih tepatnya ke perjalanan ke Kusinara. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai Parinibbana, kita bisa menggunakan lagu sebagai media memperdalam pemahaman kita. Misalnya dengan lagu Parinibbana dari karya Dharmadi Cahyadi. Materi yang saya sampaikan ini bersumber dari buku pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 9 untuk siswa, dan buku pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 9 untuk guru, serta dari Mahaparinibbana Sutta. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.